Pak Erwin, Kesbang Pol ya, mewakili. Bagaimana pemerintah? Bagaimana tadi lemparan bolanya ini dari DPR, lemparan bola dari DPR. Ini pemerintah harus tanggap ini daripada kita ribut tiap tahun kita kapan lebaran. Ya, saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadir Halid tentang bagaimana membuat undang-undang atau referensi tentang lebaran ini, mungkin kami selaku pemerintah Provinsi Selatan sangat mengapresiasi sehingga perbedaan itu dapat kita minimalisir, sehingga apa yang kita takutkan, apa yang kita inikan Pak, yaitu adanya konflik yang berada di tengah masyarakat. Betul. Yang terlebih khusus bahwa pada kesempatan ini kami selaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi dialog kebangsaan yang terlaksana pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini dapat lebih ditingkatkan Pak, ya. Dan kami berjanji akan melaporkan kepada Bapak Gubernur bagaimana bisa pemerintah Provinsi Selatan dapat mendukung program-program seperti ini, apalagi masalah dialog kebangsaan. Ya. Pesan Bapak Gubernur Pak melalui Kesbang Pol, dengan perbedaan kapan sih kita lebaran, ini jangan dijadikan sebagai permasalahan yang besar, tetapi bagaimana bisa perbedaan ini kita menjadikan satu untuk bagaimana lebih mempererat tali ukhuwah Islamiyah kita, tali silaturahmi kita, agar persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat terjaga dengan baik. Oke. Mungkin itu Pak dari Kesbang Pol Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak, dari pemerintah. Jadi harapannya memang dialog kebangsaan ini bukan memperuncing sebuah perbedaan, tapi harapan kita, apakah kita berbeda atau sama, itu bagian dari sebuah kekeluargaan, bingkai NKRI, dan menjaga ukhuwah Islamiyah khususnya. Ada pendapat dari Mas? Ada? Saya akan tanya setelah yang satu ini. Takmir Masjid Muhammad Ceho mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mau menjadi tenaga perawat dan kebidanan yang handal dan tentunya cepat dapat bekerja? Stikber dan Akwit Gunung Sari jawabannya. Daftarkan diri Anda segera di Jalan Sultan Alauddin nomor 293 Makassar. Rasakan nikmatnya nasi uduk Betawi tanpa kebetawi. Jalan Domba nomor 45 Makassar. Kanaya, solusi tepat untuk mahir mengemudi. Alamat Jalan Raja Wali nomor 117B, telepon 0411 858 909. Anda pandai, kami senang. Saya Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Kota Makassar mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI, Polri, pengusaha, masyarakat untuk menyelamatkan aset negara, menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Gaya Makassar ada di sini. Mari kini.
kita lanjutkan pertanyaan kita ke Laskar Merah Putih ya, Laskar Merah Putih. Tapi sebelum saya tanya, yang saya tahu Laskar Merah Putih paling getol mewacanakan tentang NKRI, terutama ketuanya nih, bongkar ya. NKRI itu harga mati. NKRI akan pecah ketika terjadi konflik horizontal. Konflik horizontal diawali dengan konflik internal. Dan diawali dengan perpecahan, diawali dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau benang merahnya ditanya, bisa saja mengerucut pada sebuah konflik. NKRI bisa terancam. Nah, pandangan Laskar Merah Putih tentang perbedaan ini seperti apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, saya Sahrul Chandra, Ketua Biro Kerohanian Laskar Merah Putih Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Pak Wawali. Siap Pak. Jadi begini, kita kan negara pasti berbeda Pak. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau tidak berbeda-beda bukan Indonesia itu. Jadi Indonesia itu sudah pasti berbeda. Kita nanti akan menentukan waktunya pada tanggal 24 ya, karena kenapun kita harus menunggu sidang isbat. Sidang isbat. Ya. Kalaupun hasilnya, dan insya Allah kayaknya kita bersatu semua, insya Allah, amin, tanggal 25 kita lebaran semua, insya Allah. Kalaupun dia menyatu di situ, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ada konsep yang paling jelas, apa itu? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kerjakan apa yang kamu yakini benarnya, saya juga begitu, dengan tidak saling mengganggu orang lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Saya ada juga ini, LSM Masjid ya. Saya tanya ke pendapatnya tentang ini. Ini kawan saya ini, kalau tidak salah pernah nyalon ya di Bulukumba ya, calon wakil bupati dulu. Siap. Bulukumba ya. Siap. Ya, ini Pak Andi Hakim dari LSM Masjid. Bagaimana pandangannya tentang ya, ini? Terima kasih banyak. Orang tua saya Majelis Ulama Indonesia tadi telah menyampaikan juga dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah. Perbedaan itu kan rahmat. Tetapi juga tema pada malam ini, kapan kita lebaran? Saya juga bertanya, kapan itu perbedaan itu terjadi dan kapan persamaannya itu muncul. Nah, kalau saya mendengarkan tadi ada metode yang digunakan baik hisab maupun ruqyah, ini hampir ketemu kalau saya dengar tadi. Karena saya dengar Muhammadiyah ini tanggal 25 Juni 2017 lebaran. Kalau penetapan Nahdlatul Ulama ini, NU ini tanggal 24. Insya Allah ini akan ketemu, akan terjadi persamaan di situ, dan insya Allah ada rasa kebangsaan yang timbul. Hanya saya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia supaya tegas memberikan keputusan bahwa lebaran itu hanya satu kali dan jatuh pada tanggal 1 Syawal. Oleh sebab itu, saya tidak setuju kalau ada yang mengusulkan tidak ada sidang isbat. Kalau tidak ada sidang isbat, maka terus terjadi perbedaan. Tujuan sidang isbat untuk mencari persamaan dari seluruh ormas yang ada. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Ada pendapat lain? Oh ya, dah. Wah, ini kawan saya juga ini, Pak Tarangati ini. Sedikit ya, singkat. Ya. Saya persilahkan menanggapi daripada pandangan para ulama kita yang telah berbicara, baik Bapak Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, baik Ketua Muhammadiyah yang mewakili NU, dan Bapak Profesor Ghalib selaku ahli tafsir. Kami selaku tokoh pemuda sangat menginginkan terjadinya kebersamaan. Namun untuk menuju kebersamaan, saya kembali kepada kebersamaan yang selalu kita lakukan, yaitu pelaksanaan sholat 5 waktu.
pelaksanaan sholat 5 waktu, kita semua organisasi sepakat. Karena itu perhitungan, hisab. Kecuali saudara kita An-Nasir, karena dia memakai bayang-bayang. Nah, perhitungan atau hisab ini tidak ada yang memang menentang. Hanya di saat kita untuk menentukan kapan 1 Syawal, baru ada yang melakukan ru'yatul hilal. Karena ini petunjuk Rasulullah. Namun bila mana tidak nampak karena cuaca, selaku yang bergelut di tengah-tengah masyarakat mengusulkan kita kembali ke hisab. Karena kapan terjadi menambah 30, sering kita alami besoknya sudah nampak 2 Syawal. Iya. Saya kira itu. Oh, iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas ini. Jadi ya, hisab itu lebih memungkinkan ya daripada artinya bukan mementahkan atau mengurangi keabsahan dari ru'yat, tapi berkemungkinan melihat hilal itu. Maksud saya begini. Sering ya. Sholat 5 waktu kesepakatan semua ulama dengan waktunya. Nah, kalau kita meragukan hisab karena tidak nampak bulan, berarti meragukan sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Seharusnya kita. Nah, kalau tidak nampak bulan atau tidak nampak hilal, maksud saya kita kembali ke hisab. Mungkin ada juga pertanyaan begini, kenapa tahun Masehi mampu meyakinkan perhitungannya sampai beberapa puluhan ratusan tahun ke depan, kenapa Hijriah tidak berani menetapkan? Ya, padahal dalam Al-Quran jelas-jelas ditentukan bahwasanya perputaran matahari dan bulan itu diatur oleh Allah. Tidak ada yang salah. Seharusnya begitu. Mungkin kalau pemerintah melihat ini, dia bisa memutuskan ke sana. Saya masih mencari lagi siapa yang punya pendapat lain. Kira-kira ada pendapat lain? Kalau Makassar Sombere bukan pendapat, himbauan nanti. Ada pendapat? Oh, masih ada. Masih ada satu. Ini kawan saya lagi. Ini sang petarung ya. Dari Goa ini. Apa pendapatnya tentang ini? Ini Pak Muji ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya hanya menyambung bahasanya di tutu. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 jelas sekali sebenarnya bahwa sebagai umat, sebagai warga negara harus mendengarkan perintah pemerintah. Tapi tidak harus dipotong di situ ayatnya. Semestinya ditutup menyambung lagi satu sambungan ayat itu bahwa ketika terjadi perbedaan maka kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sudah disebut tadi, pemerintah ini sekarang banyak yang tidak mampu memutuskan. Belum saatnya memutuskan begitu ya. Iya. Kalau jawabannya. Jadi kembali lagi ke Al-Quran. Tapi makanya saya bilang sambunglah ayat itu dengan kata-kata itu. Jika terjadi perbedaan di antara kalian, maka kembalilah ke Al-Quran dan Al-Hadis. Itu juga bahagian dari An-Nisa 59. Saya kira itu Pak Fidri. Iya, makasih. Sebenarnya malam ini bisa. Kalau kita masing-masing dengan legowo berhitung ya. Saya melihat bahwasanya An-Nasir itu dia mulai puasa tanggal 27 Mei kalau tidak salah ya Pak Ustaz. 27 Mei kemarin. An-Nasir 26 ya. 26 mulai puasa. 25 masuk 26. Kalau tidak salah informasinya 26 ya. Yang serempak itu 27. Jika ini berandai saya coba berandai sedikit, kalau dia lebaran di tanggal 25 maka puasanya 29. Nah, 29. Saya menghitung-hitung seperti sebentar. Jadi saya akan kembalikan ke sini. Karena tadi banyak yang berbicara tentang An-Nasir, makanya saya tanya kembali ke An-Nasir. Dia masuk ke 29 puasa. Muhammadiyah kalau sepakat dengan NU dan yang lain, dia masuk 30 puasa ketika dia lebaran di tanggal 25 Juni. Jadi kalau An-Nasir juga lebaran di 25 Juni, maka puasanya 29. Muhammadiyah dan NU dan yang lain 30 puasanya. Saya membaca literatur, membaca sejarah Nabi, bahwasanya Nabi diperintahkan di bulan Ramadan berpuasa itu di bulan Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah.
selama 9 kali Nabi berpuasa plus meninggal wafat, beliau wafat. Jadi Rasulullah itu di dalam 9 kali melaksanakan Ramadan hanya 1 kali puasa 30, selebihnya 29 hari. Kalau seandainya kita merujuk ke sana, saya mencoba mencari sebuah persamaan. Tapi saya coba tanyakan kembali ke Ustaz Lukman, kira-kira tanggapan dari kawan-kawan kita, bapak-bapak ini tentang pandangan Nasir. Baik, terima kasih banyak. Singkat ya Nasir ya. Ya. Kalau saya melihat, ini kan estimasinya kita ini insya Allah karena kita berpuasa pada hari Kamis tanggal 25 ya sebetulnya. Tanggal 25 itu puasanya menyambut Ramadan. Artinya belum puasa 1 Ramadan. 1 Ramadan terhitung pada hari Jumat. Tanggal 26. Ya, jadi insya Allah kalau estimasi kita dalam perjalanan waktu, maka pada akhirnya nanti pada tanggal 23 di hari Jumat kita sudah berbuka 1 Syawal di jam kurang lebih jam 9 pagi. Karena estimasi kita pada saat itu akan terjadi persimpulan bulan dengan melihat tanda-tanda fenomena alam dan parameter sebelumnya yang kita amati, seperti melihat bulan yang terbit pada subuh hari, jam berapa dia terbit, dan batasan dengan melihat pada Fajar Siddiq muncul. Seperti kemarin pada hari Kamis tanggal 25 dini hari, bulan terbit pada pukul 5:20 bersamaan dengan masuknya Fajar Siddiq. Artinya tidak mungkin ada lagi besok bulan terbit di timur dan posisi hari Jumat, karena apabila dia muncul, dia akan muncul pada jam 6:14. Itu perhitungan kami. Jadi kemungkinan dia akan lebaran di tanggal 24 ya, kemungkinan. Ya, kemungkinan insya Allah kami akan lebaran pada tanggal 24, tetapi 23 kita sudah berbuka. Oh, jadi 24. Beda sehari ya kemungkinannya. Kita lanjutkan dialog kita setelah yang satu ini. Stikber dan Aktif Gunung Sari Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. PT Menyingari Intim menjual perumahan dan tanah kapling tanpa panjar. Hubungi kantor pusat kami di Jalan APP Tarani, Ruko New Samrut nomor 5. Telepon 0411 466 2588. Dan Takmir Masjid Muhammad Ceho mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Kota Makassar mengajak seluruh pejabat tinggi negara, TNI, Polri, pengusaha, masyarakat untuk menyelamatkan aset negara, menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kami keluarga besar Ikatan Pemuda Peduli Rakyat Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Datuk Tujuan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Rasakan nikmatnya nasi uduk Betawi tanpa ke-Betawi. Jalan Domba nomor 45, Makassar. Gamasi, oh Gamasi, Gamasi, oh Gamasi. Gaya Makassar ada di sini. Mari kiri.
Kita masuk pada segmen terakhir dialog kebangsaan malam ini. Saya mencoba membuka suasana baru. Saya ingin berdiskusi sedikit dengan Pak Prof. Galip, ahli tafsir Al-Quran. Tadi sebenarnya pertanyaan saya sudah saya lontarkan, hanya tidak terjawab. Bagaimana meletakkan ayat yang mengatakan kamu jangan terpecah belah. Kemudian saya anggap itu kontradiktif dengan hadis yang mengatakan sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmat. Karena menurut yang saya paham, perbedaan yang dimaksud itu bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan suku, ras, wajah dan sebagainya. Kalau kita sama semua, kita tidak saling mengenal. Itu maksudnya kalau saya. Hanya saya ingin meletakkan bagaimana kekuatan ayat. Saya juga pernah mengilustrasikan sebuah keadaan perbedaan pendapat. Ketika kita dua orang yang berbeda pendapat dalam ketentuan lebaran misalkan, menghadap kepada Allah, di diskusi saya, berbeda, itu siapa yang akan diberi syafaat? Siapa yang dibenarkan dan siapa yang akan disalahkan? Pada akhirnya akan ada yang disalahkan. Tapi kalau kita sama semua, bisa kita benar semua, bisa kita salah semua. Tapi kalau salah semua kita, berarti tidak ada yang benar. Kita dimaafkan. Ilustrasinya seperti itu. Ini saya mau korek kira-kira tafsirannya seperti apa. Artinya keberanian kita membuka ayat itu bahwasanya kebersamaan itu penting kalau menurut saya. Bukan berarti saya sebagai menggiringnya, tapi melihat pendapat dari kawan-kawan bahwasanya kebersamaan dalam negeri ini khususnya dalam penentuan 1 Syawal itu jauh lebih dibutuhkan daripada kita berbeda dalam ketentuan itu. Bagaimana pendapatnya Pak Prof? Ya, jadi saya kira memang mencari titik-titik persamaan itu suatu hal yang sangat penting. Tetapi sebelum ditemukan maka perbedaan itu perlu ditolerir begitu. Memang kita dilarang berpecah belah, wala tafarraqu, dilarang berpecah belah dalam hal tujuan. Tetapi dalam pemahaman terhadap petunjuk Al-Quran, memang tadi sudah dijelaskan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kembali. Nah, jadi ikuti Allah, ikuti Rasul dan ulil amri. Nah, itulah sebabnya maka misalnya di negara-negara di Timur Tengah, mufti itu memberikan pertimbangan kepada kepala negara. Dan begitu kepala negara menetapkan tidak boleh ada yang lain. Di Mesir itu kalau muftinya menyampaikan kepada presiden, presiden menetapkan tidak boleh yang lain. Di Saudi juga begitu. Di Indonesia ketika kemudian terjadi perbedaan, pemerintah menetapkan dan kemudian memberikan toleransi kepada yang berbeda. Jadi itu apa? Nah, karena itu Al-Quran mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Itu dipahami oleh sebagian, ya kalau berbeda pendapat ya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana kalau kita ini tadi kita berbeda memahami Al-Quran, berbeda memahami hadis. Nah, kembali aja kepada Al-Quran bagaimana? Pasti tetap berbeda. Karena itu kembali kepada yang kedua ini, kembalikan kepada nilai-nilai yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Pelihara persatuan, pelihara ukhuwah Islamiyah, pelihara silaturahim ketika terjadi perbedaan itu. Jadi ini menjadi suatu hal yang penting ketika belum dicarikan titik temu. Sebenarnya andai kata cuma hadis Al-Qur'annya saja tentang penetapan 1 Syawal ini itu tidak apa. Cuma karena hadisnya itu terjadi perbedaan. Ada yang memahami hadis itu informasi. Ilmu pengetahuan itu fungsinya fungsi konfirmasi. Ada yang memahami bahwa pengetahuan itu fungsi informasi. Maka ketika sudah ada informasinya ya hadis ini tidak menjadi penting lagi, jadi di situ apanya. Ada pertanyaan saya, apakah tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang mukamat yang jelas dalam ketentuan penentuan Ramadan dan bulan-bulan yang lain? Ada enggak itu dalam Nah itu tadi bahwa ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu, tentang perhitungan, tetapi secara spesifik yang menyangkut Ramadan itu faman syahida minkum syahra falyasum, di situ terjadi perbedaan. Ada penjelasan Nabi itu juga terjadi ikhtilaf.
Nah, karena itu kalau mau yang paling praktis, ulama bersepakat begitu, lalu kemudian memberikan kewenangan kepada kepala negara untuk menetapkan. Nah, itu untuk membuat keputusan. Tetapi itu tadi yang mana plus minusnya ketika misalnya kepala negara membuat keputusan untuk kelompok-kelompok yang berbeda. Kalau kita melihat bahwa pemaksaan itu bahwa kita tidak boleh ada yang lain, itu mungkin bisa satu alternatif. Tapi ada yang memahami ya lebih bagus kalau kita susah berbeda, ya ada toleransi kepada yang berbeda itu. Di situ saya kira yang tidak bisa pemerintah ini membuat sebuah putusan bahwasanya harus seperti ini. Iya, kalau mau seperti misalnya Mesir, mau seperti Malaysia, mau seperti Saudi Arabia dan negara-negara di Timur Tengah, bisa saja. Ya, kenapa tidak? Nah, ya, itu yang kita ini. Tetapi kan ada yang memahami ya. Iya, kalau pemerintahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tapi kalau tidak sesuai misalnya. Nah, di situ problemnya. Itu jadi masalah ya. Masalahnya di situ ya Pak Bro. Terima kasih Pak Bro. Ini sebenarnya saya mau lempar ke pemerintah, tapi sudah dijawab bahwasanya pemerintahnya bagaimana? Bisa enggak dipercaya? Jadi yang dimaksud di sini atiullah wa atiur rasulullah ulil amri, mungkin menurut Pak Prof itu artinya Rasul itu harus memiliki hakikat Allah. Apalagi pemerintah karena dia paling atas, barangkali begitu. Ada himbauan Pak Wali? Himbauan saja sedikit. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita banggakan seluruh guru dan maha guru, para senior-senior yang ada di sini yang memberikan kekayaan bagi kita semua untuk menghargai perbedaan. Jadi perspektifnya seperti ini. Kalau dalam konteks pemerintahan itu 1 Syawal itu tidak diputuskan melalui undang-undang karena kita masih menghargai perbedaan dan masih menganggap bahwa perspektif pemerintah dihargai ini perbedaan ini semua masyarakat. Jadi walaupun berbeda nantinya 1 Syawal, tidak ada masalah karena orang masih toleran dengan perbedaan itu. Yang kedua, perangkat pemerintahan itu masih yakin bahwa kalaupun ada yang berbeda tidak mengganggu Ji. Jadi itu filosofinya. Ketika pemerintah melihat bahwa berbahaya nih kalau ada yang tidak sepakat, kemudian yang toleransi ini bisa menghasilkan destruktif bagi negara kesatuan Republik Indonesia, maka sudah perlu untuk ditetapkan dalam undang-undang. Karena kalau diatur dalam undang-undang berarti yang tidak sama berarti sudah melanggar undang-undang. Ada pidananya. Nah, sekarang ini baru ketetapan Menteri Agama karena dianggap bahwa kalaupun ada perbedaan, tidak ada masalah, kita bisa mengerti toleransi. Nah, disinilah konteksnya kira-kira bahwa ada ritual agama yang berasal dari syariah dan fikih, ada ritual kebiasaan yang berasal dari nilai-nilai kultural. Inilah yang dihargai oleh pemerintah. Dan perangkat pemerintahan itu masih bisa mengamankan ini kalau ada nilai-nilai religi kultural yang kira-kira berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kita harap ada kedewasaan juga dari masyarakat sehingga bisa menghargai perbedaan. Makasih. Ini himbauan dari Makassar Sombere. Terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah lama ya, jauh sekali berdiskusi malam ini. Bagaimana Ingrid? Ya, tapi sebelum kita akhiri Pak Pidris, bisakah Pak Pidris membuat kesimpulan untuk bagaimana hasil diskusi malam ini untuk menjawab tema kita? Makasih Ingrid. Saya susah menarik kesimpulan yang utuh. Paling tidak 80% dari audiens kita menginginkan jika pelaksanaan perayaan Hari Idul Fitri itu ada kebersamaan. Hanya kesimpulan saya pada malam hari ini, kita sepakat sementara untuk tidak sepakat dulu. Mudah-mudahan di tanggal 24 nanti sidang isbat membuat kesepakatan kebersamaan kita. Kita doakan, Ingrid. Jadi lebih baik bersamaan. Bersama. Lebih baik bersamaan. Ya, itulah kesimpulan saya. Dialog kebangsaan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam anak bangsa.